Dan hai, kembali lagi dengan aku di Litani Amerta yang akhir-akhir ini udah lama nggak upload sih gitu. Karena ada suatu dan lain hal ya gitu. Aku sepakat kalau misalnya efek males yang sebelum-sebelumnya bisa dibilang ya aku cukup konsisten dengan apa yang aku buat. Namun dari kapan ya? Akhir-akhir tahun tuh mulai jarang kayak malas gitu kan, lama-lama loh kok nyaman gitu. Akhirnya sampai detik ini, sampai rekaman ini baru ada niat lagi untuk melanjutkan podcast seperti sebelum-sebelumnya. Tuh. Namun di episode kali ini aku mau ngebahas tentang kebahagiaan yang mungkin cukup bosan karena aku ngobrolin tentang itu terus gitu kan. Tapi gini tuh, sebelum ini dibuat, aku buat survei kecil-kecilan dari sesama teman circle, yaitu aku tanya tentang kalau misalnya aku kasih nilai 1-10, tingkat kebahagiaan itu ada di nomor urut berapa? Dan aku bilang tuh sesuai dengan perasaan saat ini, dan aku ngasih survei itu kepada orang-orang yang dia nggak terlalu sedih, dia juga tidak terlalu bahagia. Aku ngasih survei itu kepada orang yang kalau kita tanya sekarang ini perasaanmu gimana gitu, ya biasa aja gitu. Nah, aku kasih survei sama orang-orang yang seperti itu gitu. Dan jawabannya ya ada yang kasih 5 gitu kan, 50-50. Aku nggak tahu juga apa yang aku rasain. Ini alasan yang 5 gitu kan. Aku nggak tahu juga yang aku rasain ini ya biasa aja gitu. Aku nggak ngerasa sedih, aku nggak ngerasa bahagia gitu. Mungkin nilai 5 itu cukup lah gitu. Ada yang ngasih 6 gitu kan. Kenapa 6? Ya kalau misalnya dibilang sedikit seimbang juga enggak, aku ngerasa happy gitu. Tapi tipis katanya gitu kan. Jadi kayaknya 6 ini cukup lah gitu. Nah, dari survei tersebut tuh nggak ada yang ngasih nilai 5 ke bawah, itu nggak ada gitu. Kayak 1 ini karena aku depresi ini segala macem gitu. Nggak. Rata-rata yang aku tanyain tentang survei kebahagiaan itu ada 7. Ya 7. Jawabannya beragam, tapi aku lupa kenapa alasan mereka ngasih 7 gitu. Ya semuanya lupa. Semuanya itu aku nggak inget gitu. Ada beberapa yang yang nggak beberapa sih, yang aku inget gitu alasan dari 7. Tapi kayaknya ini bisa mengambil dari kesimpulan survei kenapa mereka ngasih 7 gitu dari banyak orang. Karena dia bilang aku ngerasa kebahagiaan tuh ada, tetapi nggak terlalu besar gitu. Aku sekarang nggak ngerasa sedih, aku nggak ngerasa burnout atau depresi segala macam, enggak gitu. Dan aku juga nggak bisa dikatakan perasaanku saat ini adalah orang-orang yang merasa paling bahagia, itu juga enggak gitu. Nah, tapi kalau misalnya dibilang seimbang juga enggak. Sebenarnya bahasan-bahasan itu agak tricky, agak gimana ya, agak kita kurang memahami gitu bahasanya gitu. Nah, tapi yang aku ambil, dia ngasih angka 7 itu menggambarkan bahwasanya aku juga tidak terlalu bahagia banget dan aku tidak sedih gitu. Gini gitu, bahasa sederhananya, aku tuh nggak terlalu bahagia kali, bukan berarti aku nggak bahagia gitu. Aku rasa angka 7 ini cukup tepat bagiku. Nah, seperti itu.
Jadi kesimpulannya banyak hal. Jadi gini, setelah aku buat survei kecil-kecilan gitu kan sesama kawan, kayaknya relate juga gitu kalau misalnya tingkat kebahagiaan orang-orang itu kebanyakan ada di angka 7. Ya dia nggak bisa mendeskripsikan bahwasannya kenapa 7. Maksudnya gini, dia tidak bisa mendeskripsikan tentang perasaannya lebih jeli, lebih detail gitu. Makanya aku kasih angka gitu kan, ada di berapa sih perasaanmu sekarang gitu. Ada 7 gitu. Karena gini, yang aku dapat gitu kan, ketika kita ngerasakan euforia ataupun memang ya euforia lah gitu, ada suatu kejutan, kita bahagia banget gitu kan, sebahagia-bahagianya banget itu juga ada limitnya gitu. Mungkin saat ini kita dikasih kejutan gitu kan, kayak mantan ngajak balikan, ataupun kita dikasih kejutan gebetan yang kita suka selama ini rupanya dia ngode-ngode kita gitu, ataupun bahkan menyatakan cintanya sekalipun gitu, dan kita ngerasakan euforia kebahagiaan itu. Mungkin seharian kita ngerasa happy, 2 harian kita ngerasa happy. Aku nggak menjamin hari berikutnya kita tetap merasakan kehappyan yang sama, atau mungkin seminggu kemudian kita ngerasakan happy yang sama gitu. Ya aku tidak begitu yakin, karena yang aku pahami sejauh ini, kita nggak bisa selalu bertahan dengan perasaan sebahagia banget itu terus menerus gitu. Sewaktu-waktu kebahagiaan yang saat ini kita rasa besar, sering berjalannya waktu akan ngerasa terkikis jadi kayak yang tadi bahagia banget, bahagia aja, cukup bahagia, sepertinya biasa aja, nah gitu. Dan begitupun tentang kesedihan. Ya walaupun dari kalau dibandingkan antara kebahagiaan dan kesedihan ini, lebih lama yang kita rasakan itu tentang kesedihan. Nah kayak kita ngalamin kayak rasa-rasa trauma ataupun kayak kita rasa-rasa trauma ataupun frustasi gitu. Ya kayak kalau bahagia kan sehari dikasih kejutan kita ngerasa bahagia banget, 2 hari kita masih ngerasakan vibes itu, 3 hari kayak udah ngerasa ya bahagia tapi biasa aja lah gitu, dan seterusnya. Tapi kalau kesedihan kan enggak, kita udah ngerasa sedih banget hari ini gitu, besok teringat sama juga, besok teringat sama juga gitu. Kalau misalnya ditanya kenapa, aku udah ngebahas sih di podcastku sebelumnya. Aku lupa judulnya apa, tapi aku sering bahas tuh gitu, kenapa kebahagiaan kita itu kenapa kesedihan kita itu hinggap lebih lama daripada kebahagiaan. Tapi ya sesuai dengan judul ini, tentang nilai kebahagiaan. Pada dasarnya dari orang-orang yang circleku, aku minta survei gitu kan, berapa jumlah kebahagiaan mereka saat ini. Itu rata-rata ada di angka 7. Karena mereka nggak bisa ngasih 10 gitu, nggak bisa, bahkan 9 atau 9,5 itu enggak gitu, karena kayak masih ada keraguan. Ya aku nggak terlalu bahagia kali, dan perasaanku juga, tetapi perasaanku bukan menengah gitu, bukan ya sedih enggak, bahagia juga enggak gitu. Nah itu rata-rata ya, walaupun ada yang ngasih angka 5 tadi gitu, tapi dari mereka juga nggak ada yang ngasih angka down atau 5 ke bawah gitu, rata-rata 7. Mungkin kawan-kawan bisa sih di komen di kolom komentar nilai kebahagiaannya itu berapa dan kenapa gitu, alasannya apa gitu. Ya aku setuju, survei yang aku lakukan ini nggak bisa dikatakan akurat, ya iseng-iseng aja gitu kan, kayak ngobrol tiba-tiba nanya gitu, kalau misalnya di compare kebahagiaan 1 sampai 10, kau bisa ngasih kebahagiaan berapa gitu. Nah ya kayak gitulah aku ngasih survei gitu.
Oke, mungkin cukuplah itu aja tentang obrolan kita hari ini. Dan ya, aku nanya sama para pendengar, kalau emangnya mau jawab, ya aku merasa terima kasih banget. Jadi aku tahu gitu kan, di tingkat berapa perasaanmu saat ini gitu. Perasaanmu ketika mendengarkan video ini ada di berapa, dan kasih tau ya alasannya gitu. Oke, aku dari Litani Amerta. Terima kasih. Boom.